Selamat sore jemaat sekalian. Selamat sore juga untuk yang sedang mengikuti dari rumah, dimanapun Anda berada. Kita barusan nyanyi betapa indah jam doa, tetapi saya bertanya-tanya seberapa banyak dari orang Kristen yang sungguh-sungguh menganggap bahwa jam doa itu adalah jam yang indah. Karena sebentar kita akan membaca dari firman Tuhan tentang seorang pahlawan iman yang tidak bisa tidak berdoa, yang menganggap bahwa jam doa lebih penting dari apapun, bahkan lebih penting dari nyawanya. Coba kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6. Kita akan membaca Daniel pasal yang ke-6 dari ayat 5 sampai 12. Daniel pasal 6. Sekalipun Anda di rumah, silakan Anda ikuti, Anda buka Alkitab Anda bersama-sama dengan kami. Kita baca silih berganti, saya mulai dulu ayat yang ke-5. Saya akan membaca satu ayat, kemudian jemaat membaca satu ayat yang ke-6. Demikian kita ganti-gantian, satu ayat sampai 12. Oke? Kalau sudah dapat, saya akan mulai duluan. Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 12. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan pegawai di bawah mengangkat, supaya dikeluarkan dari suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, maka ia akan diletakkan ke dalam kurus. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Betapa indah jam doa. Sekalipun digerebek, kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak habis-habisnya mengucap syukur kepadamu di dalam doa kami dan di dalam keseharian kami, dalam puji-pujian kami. Semuanya Tuhan, kami ingin memakai semua itu untuk mengekspresikan bagaimana isi hati kami terhadap Engkau dan terhadap firman-Mu, terhadap kebenaran, terhadap jemaat, supaya bukan saja kami semakin mengasihi Engkau, tetapi orang-orang yang di sekeliling kami pun turut melihat hidup kami dan doa kami, bagaimana selarasnya dengan firman Tuhan, dan turut memuliakan Engkau dan datang kepadamu. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong supaya firman Tuhan ini berakar di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel, dia belajar firman Tuhan setiap hari. Dia merenungkan isi kitab nabi-nabi sampai
Tidak ada celah untuk menggoyahkan Daniel secara doktrinal. Dia begitu kuat imannya, sehingga dia setia memelihara setiap perintah Tuhan. Sehingga tidak diketemukan celah untuk menyerang dia secara moral. Nah, Daniel begitu hebat, tapi iblis tidak menyerah. Nah, kita jauh di bawah Daniel. Jadi kalau Daniel saja diserang, apalagi kita. Kalau iblis punya tekad untuk menyerang Daniel, lebih-lebih kita. Kalau iblis menemukan kesempatan untuk menyerang Daniel, apalagi kita. Jadi, kita sekarang melihat bagaimana iblis menyerang Daniel dan responnya Daniel. Dan kita akan melihat bagaimana serangan iblis ini sebenarnya dilancarkan kepada kita hari ini juga. Tapi, sama seperti Daniel, kita selalu memiliki cara untuk mengatasinya. Coba kita lihat yang pertama. Serangan iblis terhadap Daniel dan terhadap kita adalah terhadap objek pengharapan kita. Objeknya, pengharapan kita. Oleh sebab itu, maka mereka mendesain suatu peraturan yang melarang doa atau permohonan kepada siapapun, kecuali kepada Raja Ahasuerus. Raja Darius jadi Ahasuerus. Ketukar. Ya. Sehingga kalau ada yang berdoa, bermohon atau apapun, pokoknya sesuatu ya permohonan gitu kepada yang lain, itu harus kena hukuman mati. Anda bayangkan. Nah, sebenarnya berdoa atau bermohon itu merupakan suatu aksi penyembahan. Ya. Berdoa kepada seseorang sebenarnya adalah suatu tindakan menyembah orang itu. Nah, di sini iblis mau melakukan switch sehingga objek dari pengharapan kita, objek dari doa kita, alamat doa kita itu mau diubah, mau diganti. Gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa orang harus berdoa kepada Maria. Gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa Maria adalah the mother of God. Ya. Bunda dari Allah. Anda bayangkan. Lalu katanya bahwa Yesus begitu menghormati Maria sehingga apapun yang diminta oleh Yesus tidak akan ditolak oleh ibunya. Apapun yang diminta oleh ibunya tidak akan ditolak oleh Yesus. Baru benar. Lalu katanya Maria itu adalah mediator, pengantara antara, nggak berani ngomong antara Allah dengan manusia, tetapi antara Yesus dengan manusia katanya. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah kan biasanya lewat Yesus. Nah, sebelum lewat Yesus itu lewat Maria dulu gitu. Jadi ada mediatornya. Lalu katanya kalau berdoa lewat Maria itu, ya, maka Maria yang akan berdoa menyampaikan doa kita itu kepada Yesus. Kita dapatkan ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, Paulus dengan jelas mengatakan Allah itu Esa itu satu. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi pengantara antara Allah dengan manusia itu cuma satu, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi di antara Allah dengan manusia cuma ada satu, yaitu Yesus Kristus. Seandainya pun Gereja Roma Katolik mau memasukkan satu pribadi lagi, katanya bukan antara Allah dengan manusia, tetapi antara pengantaranya tengah itu dengan manusia, berarti di antara Allah dengan manusia ada dua dong, berarti ada Yesus sama ada Maria. Kalau begitu 1 Timotius 2 ayat 5 jadi salah. Dan lagi pula itu akhirnya membuat orang menunjukkan doa mereka kepada satu pribadi lain selain Allah. Dan kalau begitu menunjukkan penyembahan mereka kepada pribadi tersebut. Dan ada lagi bahkan ditujukan kepada para santo dan santa. Kita jadi bingung. Saya heran, kenapa kalau kita berdoa, meminta sesuatu, itu kepada santo, kepada santa. Katanya sih, ya,
Oh, santo dan santa ini adalah orang-orang kudus yang telah terbukti secara kanon melakukan mujizat dan lain sebagainya, sehingga kalau kita minta dalam nama santo tersebut atau kepada santo tersebut, maka santo tersebut punya kuasa untuk mengabulkan doa kita. Saya jadi bertanya-tanya, kalau begitu sebenarnya yang punya kuasa itu adalah Tuhannya atau santonya? Ada santa yang bisa kasih hadiah pada tanggal 25 Desember. Santa Claus. Kalau kita berdoa kepada Santa Claus, maka berarti dia punya kuasa. Kenapa orang Kristen tidak berdoa kepada Tuhan? Memangnya Tuhan tidak punya kuasa? Apakah kita berdoa kepada Santo, itu kelihatannya lebih dekat dengan kita? Memangnya Tuhan Yesus tidak dekat dengan kita? Kita berdoa kepada orang lain, seolah-olah kuasanya itu ada pada orang lain itu. Misalnya Anda nanti punya anak. Namun sebagian di sini juga memang sudah punya anak. Lalu misalnya anak Anda, dia mau sekolah atau dia mau apa. Lalu kemudian dia minta dibiayai oleh orang lain, oleh teman Anda. Anda heran, loh kok mintanya bukan sama bapak, mintanya sama orang lain gitu kan? Aneh nggak? Kalau anak Anda minta bukan kepada Anda, tetapi kepada orang lain. Ini yang terjadi ketika orang disuruh untuk mengalihkan doa mereka dari Tuhan kepada manusia. Sehingga iblis dengan licik membelokkan objek dari pengharapan kita. Dan ini tidak harus kepada Maria atau kepada santo-santa. Bisa juga terhadap manusia lain. Bisa saja terhadap keluarga, bisa saja terhadap orang tua, bisa terhadap pacar atau pasangan, dan lain sebagainya. Intinya, ketika manusia mulai mengharapkan yang lain selain Tuhan, maka hati-hati karena bisa bergeser. Nah, bukan berarti kita tidak boleh minta tolong ya. Bukan berarti bahwa kita tidak menghargai peran manusia. Tetapi, di dalam hati kita siapakah yang kita harapkan? Ketika kita minta tolong kepada orang, kita mengharapkan dia atau mengharapkan Tuhan? Ini suatu pertanyaan yang sangat penting. Kalau Anda ingat di kitab Esther, pasal yang keempat, situasi sangat genting, yaitu karena Haman telah mengeluarkan suatu perintah yang dicap dengan cincin raja, bahwa nanti pada satu tanggal, semua orang Yahudi di seluruh wilayah Persia itu harus dibunuh dan semua harta mereka dirampas. Maka pada waktu itu Mordekai berkata kepada Esther, kamu harus memohon kepada Raja Ahasuerus. Tetapi Mordekai mengingatkan Esther bahwa jikalau kamu berdiam diri pada saat ini, tetap pertolongan akan datang juga dari Tuhan, tapi dari pihak lain. Jadi Mordekai, walaupun dia bilang sama Esther, kamu harus membantu. Jadi dia minta tolong sama Esther. Karena Mordekai sendiri nggak bisa masuk istana. Yang bisa masuk istana ketemu raja adalah Esther. Jadi dia minta tolong kepada Esther. Tetapi yang diharapkan oleh Mordekai bukan Esther. Walaupun Esther yang masuk, tetapi yang akan bekerja di hati raja bukan Esther. Walaupun Esther yang maju secara manusiawi, tetapi yang menyelamatkan bukan Esther. Jadi Mordekai, dia bukan tidak bisa minta tolong manusia, tetapi yang diharapkan bukan manusia. Karena objek dari pengharapan kita tidak boleh selain dari Allah sendiri. Itulah sebabnya ketika kita berdoa hanya kepada Allah. Karena itulah objek dari penyembahan kita. Dan dari apa yang Mordekai katakan itu, kita bisa mendapatkan suatu kesan bahwa Mordekai yakin Tuhan pasti akan menolong dan akan menyelamatkan. Apapun bentuknya. Bisa lewat Esther, tetapi seandainya pun bukan lewat Esther, Tuhan bisa menyelamatkan dengan cara yang lain. Secara manusiawi, mungkin Mordekai berusaha mencari-cari di mana ada pertolongan. Bagaimana caranya menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi dia hanya bisa melihat Esther. Tetapi untung bukan Esther yang dia
andalkan. Tetapi di balik Esther, dia melihat ada Tuhan. Jadi, saudara, objek pengharapan kita itu apa? Apakah Tuhan atau jangan-jangan orang lain? Ini tipuan iblis. Yang kedua kemudian, iblis menyerang keselamatan jasmani kita. Sama seperti dia mengancam Daniel. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, dilemparkan ke gua singa. Oh, ini ancaman yang sangat serius. Nah, ancaman terhadap Daniel ini sebenarnya ada sepanjang masa. Sebelum Daniel, sesudah Daniel, dan sampai akan datang, itu akan selalu ada ancaman jasmani terhadap kita. Selalu akan ada resiko buat kita. Di Indonesia untung, ya walaupun ada banyak kasus-kasus intoleransi agama, nah bukan hanya orang Kristen yang kena, tetapi puji Tuhan mayoritas masih belum sampai berujung taruhan nyawa. Kebanyakan hanya ya tentang kebebasan atau mungkin harta, mungkin di penjara. Tetapi sepanjang sejarah selalu ada periode-periode waktu di mana penganiayaan itu begitu hebat hingga taruhannya bukan cuma nyawa, bukan cuma harta, bukan cuma kebebasan, tetapi bahkan keluarga menjadi taruhan. Dan ketika penganiayaan itu tiba, ketika ancaman itu di depan mata, itu berbeda total dibandingkan kita cuma dengar-dengar atau kita bahas atau kita dengar di khotbah. Karena ketika ancaman itu sungguh-sungguh datang, maka kitalah yang harus membuat keputusan pada waktu itu. Bukan lagi orang yang kita baca, bukan lagi orang lain yang membuat keputusan, kita sendiri. Dan yang akan menanggung akibatnya adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita nilai secara logis, harusnya kita memilih opsi yang paling sedikit merugikan kita. Ya kan? Kita pilih yang paling sedikit merugikan. Hanya saja, bagaimana cara kita menilainya secara logis. Manusia yang duniawi akan menilainya secara duniawi dan menghitung-hitung berdasarkan perhitungan duniawi. Mungkin menghitung untung ruginya secara material, secara jasmani ya berdasarkan ya dia tidak mau rugi kena badannya. Tetapi manusia rohani akan menghitungnya secara rohaniah. Ada perbedaan cara menghitungnya. Paulus, dia bilang di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17, dia bilang penderitaan ringan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan. Itu yang di Roma 8. Yang di 2 Korintus ayat 17, penderitaan ringan yang kita alami sekarang itu mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang tidak dapat dibandingkan, yang begitu besar. Tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami. Jadi kalau kita pakai timbangan tadi itu, pakai timbangan kan berarti mengukur yang mana yang lebih berat, mana yang lebih enteng gitu ya. Di satu sisi ada penderitaan, mungkin kalau kita menilai secara duniawi penderitaan ini berat sekali gitu. Waduh ini butuh ini keuntungan yang sangat besar untuk mengimbangi penderitaan yang sangat besar ini. Tapi kalau diukur secara rohani, menurut Paulus, penderitaan ini itu sebenarnya kecil. Tetapi akan menghasilkan kemuliaan kekal yang begitu besar. Jadi secara duniawi ternyata terbalik dengan secara rohani. Kalau secara rohani, justru penderitaan itu menghasilkan keuntungan besar. Bagaikan investasi loh. Karena ada orang-orang yang kalau bicara hal-hal rohani, kayaknya suntuk, kayaknya. Tapi kalau ngomong soal bisnis, wah langsung matanya terang benderang. Jadi saya bilang, seperti investasi. Seperti menanam saham. Waduh, menanam saham. Wah, langsung mikir gini kan. Nanti kalau sahamnya itu nilainya meningkat, wah kan berarti dia dapat uang lebih banyak gitu ya. Nilai saham dia lebih tinggi. Kalau misalnya dia pegang emas, lalu emas nilainya melambung, wah happy dia. Nah, penderitaan itu bagaikan menanam saham yang nanti akan berbuah di surga.
penderitaan yang kita alami sekarang ini, walaupun kecil dan ringan, itu saja sudah menghasilkan kemuliaan besar. Apalagi penderitaan yang berat. Kalau penderitaan yang ringan saja, itu akan mendapat balasan yang lebih besar, yang lebih dari setimpal. Apalagi kalau yang tentu, saya tidak berusaha untuk mengecilkan penganiayaan manapun atau menyepelekan penderitaan siapapun. Tetapi, sejarah membuktikan bahwa orang percaya itu selalu memiliki kekuatan untuk mengatasi cobaan dan menang, mengalahkan tantangan itu. Apa? Bagaimana caranya? Ini sejarah membuktikan. Nomor 1, Tuhan akan selalu kasih jalan keluar. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Paulus bilang, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, Tuhan itu setia. Sehingga dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itulah sebabnya di dalam sejarah kita melihat ada orang-orang yang kita bilang pahlawan iman. Imannya besar sekali, dia sangat kokoh. Sehingga ditimpa dengan cobaan yang begitu besar pun dia tidak bergeming. Kayak misalnya Ayub, Daud. Kenapa kok bisa? Karena Tuhan memang, namanya juga Tuhan. Tuhan setia dan mengetahui seberapa level yang dia kuat untuk menahan cobaan itu. Itu berlaku nggak untuk kita? Berlaku. Plus, dilanjutkan lagi Paulus, masih di 1 Korintus 10 13 itu, bahwa dia akan memberi jalan keluar. Kalau kamu dicobai, tidak akan melampaui kekuatan, dan Tuhan akan kasih jalan keluar. Ada jalan keluarnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pencobaan akan ada jalan keluarnya. Sekalipun mata jasmani kita tidak bisa melihatnya, sekalipun pikiran kita yang sempit ini tidak dapat mencari jalannya, tetapi ada jalan keluarnya. Ada satu orang yang saya baca ceritanya di Reader's Digest, dia sedang jalan-jalan ke kota lain. Tetapi dia bingung dengan petanya, kayak mungkin petanya itu sudah kuno gitu, sehingga jalannya kayaknya udah beda dengan di lapangan ya. Peta dengan di lapangan ternyata nggak sama. Jadi dia tanya sama satu anak kecil di situ yang kebetulan lagi duduk di pinggir jalan. Dek, saya mau ke gedung ini. Lewat mana? Si adik itu melihat ini kayaknya bukan orang dalam kota di sini, karena kotanya sebenarnya kecil, nggak terlalu gede. Lalu dia bilang, di sini di depan blok ini kamu belok kiri, terus jalan 2 blok, kemudian habis itu belok kanan, lalu ada persimpangan. Sampai di persimpangan itu, Bapak tanya orang lagi. Dia bilang gitu. Oh ya, sebenarnya ini jawaban yang sangat berhikmat. Nomor 1, ini mengasumsikan bahwa manusia itu secara alamiah tidak bisa mengikuti petunjuk. Dikasih petunjuk yang terlalu panjang nanti pasti nyasar, pasti salah. Kiri 2 blok ke kanan, lalu kemudian ini nanti lupa dia, nyasar. Jadi dikasih petunjuk yang sederhana yang dia bisa ikutin. Nanti sampai di situ minta petunjuk berikutnya. Bukankah itu persis yang Tuhan berikan kepada manusia? Kalau Tuhan sudah langsung kasih tahu petunjuk jalannya, ya, Anda pernah nggak buka Google, ya, dari sini sampai RAC, gila, 150 km. Pertama, belok kiri, kemudian 500 meter belok kanan, sampai 1 km belok kanan, sampai RAC gitu. Ada berapa ratus instruksi, pusing duluan kan? Nyampe nggak? Kalau dikasih tahu semua di awal, nggak nyampe. Harus diingetin. Sampai di situ, 300 meter lagi belok kanan. Nah, begitu.
Jadi pakai Alkitab ini sebenarnya Tuhan sudah kasih petunjuk. Tetapi tidak dari awal sampai ujung langsung. Nanti sampai di perempatan, Tuhan akan kasih tahu lagi. Belum sampai, kita belum nyampe perempatan itu, belum kelihatan perempatannya. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu, nanti kalau sampai saya akan kasih tahu lagi. Akan ada petunjuk lagi, akan ada bimbingan. Sehingga kamu bisa melaluinya. Ada jalan keluarnya, jangan takut. Dalam sejarah selalu begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya tidak ada jalan keluarnya gitu ya, tanda kutip jalan keluar, akhirnya harus mati kan? Karena pada kenyataannya ada orang-orang yang kemudian martir, yang mati karena imannya. Di mana jalan keluarnya Tuhan? Katanya selalu akan ada jalan keluar. Seandainya Tuhan tidak memberikan tanda kutip jalan keluar seperti yang kita pikir itu, maka Tuhan pasti menyertai sampai akhir. Dan ini yang memberikan kekuatan sehingga dia bisa menanggungnya. Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka bilang apa? Seandainya pun Tuhan tidak mau membebaskan kami tetap tidak akan sujud menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Waduh, padahal sebenarnya Tuhan mampu. Tapi seandainya pun Tuhan yang mampu itu tidak mau, kami tetap nggak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan. Lalu ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api itu, mereka kemudian ada bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika Nebukadnezar melihat ke dalam itu, tampak ada 4 orang. Dan yang salah satunya itu seperti katanya anak Allah. Rupanya Tuhan sekalipun membiarkan mereka terlempar ke dalam dapur api itu, Tuhan ikut nyemplung di situ. Tuhan bukan membiarkan, udah kamu, kamu ini ya, berkorban demi Tuhan ya, gitu kan. Ya udah kamulah yang dikorbankan, kamu yang masuk dapur api sendirian. Tidak. Sekalipun Hananya, Misael, dan Azaria, Tuhan izinkan dilemparkan ke dalam, Tuhan ikut masuk. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, Daud berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kekelaman. Tuhan kenapa harus lewat lembah kekelaman? Tetapi Tuhan beserta. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dan Tuhan bawa gada, Tuhan bawa tongkat. Jadi kita takut apa? Jadi, Paulus yang bilang, selalu akan ada jalan keluar. Dia ditindas, dia dihempas, dia dianiaya, tetapi dia tidak terjepit, tidak habis akal, tidak binasa, karena selalu ada Tuhan. Dan sekalipun dia akhirnya mati, Tuhan bersama dengan dia senantiasa. Itulah sebabnya Petrus, waktu dia di penjara, besoknya dia akan dipancung seperti Yakobus. Tetapi Petrus tidur. Bagaimana orang yang tahu bahwa dia akan segera mati bisa tidur dengan nyenyak? Karena Petrus pada waktu itu pasti sedang teringat-ingat. Beberapa tahun yang lalu itu, pada malam di mana Yesus ditangkap, saya nggak bisa tidur. Pada waktu itu saya meninggalkan Tuhan saya. Tuhan saya ditangkap, saya lari. Akibatnya saya nggak bisa tidur. Hari ini, sekarang, saya ditangkap. Tapi Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan saya bisa tidur. Bukankah itu sesuatu yang sangat memberi damai? Bahwa Tuhan ada bersama dengan saya. Oh tentu bersama dengan Petrus ada juga dirantai prajurit-prajurit di samping dia. Tetapi dia merasakan, dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Tidur saja. Ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita, dan itulah yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita, sehingga ketika kita melaluinya dan menghadapi cobaan itu, maka Tuhan yang akan mengingatkannya dan memberikan kita kekuatan. Ini janji Tuhan. Lalu yang ketiga, serangan iblis terhadap kesetiaan kita, terhadap ketekunan kita. Dia mau membuat supaya Daniel dan kita merasa bahwa doanya tidak efektif.
Makanya ketika Daniel sedang berdoa, seperti biasanya, tiba-tiba digerebek, lalu datanglah orang-orang itu, ya langsung menemukan Daniel lagi berlutut berdoa kepada Tuhan. Wah, berarti doanya Daniel gagal. Dan iblis juga mau membuat kita berpikir bahwa doa kita nggak efektif, bahwa doa kita tidak akan mempengaruhi apa-apa. Dia mau membuat kita berpikir doa kita itu terlalu kecil sehingga tidak mempengaruhi apa-apa. Salah! Itu serangan iblis. Ternyata tentu terhadap Daniel, serangan ini tidak berhasil. Ya. Karena sekalipun Daniel tetap dilemparkan ke gua singa, tetapi Daniel tetap berdoa. Jadi Daniel tidak merasa bahwa doa dia itu tidak efektif. Ya. Tetapi jangan-jangan banyak orang Kristen hari ini kena serangan yang satu ini. Sehingga ketika dia berdoa, tetapi Tuhan belum langsung jawab. Sehingga dia langsung merasa, doa saya tidak begitu kuat. Doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Doa saya tidak berefek. Aduh, sayang sekali. Padahal sesungguhnya doa kita itu selalu didengar oleh Tuhan. Hanya saja, Daniel pada waktu itu bisa tetap yakin karena sebelum-sebelumnya dia sudah berulang kali membuktikan bahwa Tuhan mendengarkan doa dia. Sejak dia muda dia berdoa, Tuhan dengarkan. Lalu kemudian dia paruh baya, Tuhan dengarkan. Dia tua, Tuhan dengarkan. Seumur hidupnya dia berdoa, seumur hidupnya Tuhan mendengarkan. Dan itu sudah dia buktikan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah Anda membuktikan bahwa Tuhan mendengarkan doa Anda? Doa aja jarang, gimana mau membuktikan? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Tuhan menjawab doa Anda kalau Anda tidak meminta kepada Tuhan? Mungkin Anda sudah sering mendengar cerita yang Pak Sohento ceritakan bagaimana waktu saya kecil, saya minta bubble gum, lalu kemudian tiba-tiba secara ajaib datanglah ibu-ibu membawa bubble gum gitu. Termasuk diantaranya menjawab doa. Itu doa anak kecil. Tetapi, saudara, bukan cuma doa itu doang yang terjawab dalam hidup saya. Saya akan ceritakan satu lagi. Doa yang jangka panjang kali ini. Mungkin Anda tidak tahu bahwa dulu mata saya itu minusnya lumayan tinggi, sampai 12,5. Julukan saya adalah kacamata botol. Jadi kayak pantat botol begitu. Lalu waktu kecil itu, doa saya itu selalu adalah supaya mata saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya juga nggak tahu gimana caranya Tuhan bakal sembuhkan. Pokoknya tiba-tiba besok pagi saya udah pakai kacamata kok jadi nggak enak gitu, ya kan? Artinya mata saya sudah sembuh. Pas itu saya nggak tahu, inget nggak sama Simu waktu itu belikan berbagai macam alat, ada kacamata yang bintik-bintik itu, lalu kemudian ada alat yang kayak balon gitu, lalu kemudian ditaruh di mata terus dipompa supaya meningkatkan tekanan di luar supaya menekan bola mata, dan banyak cara sudah dicoba. Sampai saya bertahun-tahun berdoa itu, setiap tidur, sebelum tidur, saya berdoa, Tuhan tolong supaya mata saya sembuh. Entah umur berapa, saya kemudian berhenti berdoa itu, karena saya pikir, udahlah, kayaknya memang maksud Tuhan adalah saya nggak akan lepas dari kacamata seumur hidup. Tapi ternyata pada saat saya umur 21 tahun, Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang tidak saya duga. Dan ternyata mata saya sekarang tidak perlu kacamata lagi. Doa anak kecil yang setengah beriman, ternyata Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab. Jadi saya bisa sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan mendengarkan doa, sekalipun bukan pada hari itu, minggu itu, bulan itu, tahun itu, dekade itu, tetapi Tuhan mendengarkan dan menjawab doa saya. Jadi kalau sekalipun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak akan menyangka bahwa Tuhan akan tutup mulut singanya. Bagaimana nanti Tuhan menjawab doa Anda? Saya tidak tahu. Berdoa saja, karena Tuhan mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan minta supaya kami berhikmat dan beriman, sehingga kami penuh dengan doa, ucapan syukur, dan kami akan menjalani hidup kami dengan berharap kepadamu sesuai dengan perintah-perintahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.